umat Islam itu masih membutuhkan Nabi Isa. Enggak, kita enggak perlu amat kok sebenarnya. Justru Nabi Isa yang memerlukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa berharap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah cukup dengan Nabi Muhammad. Kita sudah cukup dengan Al-Imam Al-Mahdi. Kita enggak perlu yang lain. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah agamamu mengatakan nanti akan ada Nabi kami, Tuhan kami turun. Kalau seandainya pun turun, Nabi Isa bukan sebagai Tuhan. Bahkan pangkat kenabiannya pun Allah simpan. Jabatannya bukan lagi sebagai Nabi. Jabatannya sebagai wali. Wali akhir zaman. Itulah hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu membahas Sayyidina Isa? Supaya jangan ada juga kesalahpahaman bahwa umat Islam itu masih membutuhkan Nabi Isa. Enggak, kita enggak perlu amat kok sebenarnya. Justru Nabi Isa yang memerlukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa berharap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah cukup dengan Nabi Muhammad. Kita sudah cukup dengan Al-Imam Al-Mahdi. Kita enggak perlu yang lain. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah agamamu mengatakan nanti akan ada Nabi kami, Tuhan kami turun. Kalau seandainya pun turun, Nabi Isa bukan sebagai Tuhan. Bahkan pangkat kenabiannya pun Allah simpan. Jabatannya bukan lagi sebagai Nabi. Jabatannya sebagai wali. Wali akhir zaman. Itulah hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewalian umatnya ditutup dengan seorang nabi Bani Israel. Canggih nggak tuh? Ya. Kewalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutimah binubuwwati Isa, dengan nubuatnya Nabi Isa yang turun di akhir zaman. Maka hadis yang saya tampilkan di depan ini, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Lafaznya sederhana ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Wal anbiya ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Aku adalah orang yang lebih utama terhadap Isa ibn Maryam, baik di dunia dan di akhirat. Wal anbiya ikhwatun. Ini Nabi lagi tawadhu nih. Para nabi itu bersaudara. Kalau Nabi pengen mau ngomong, itu para nabi dariku. Tapi Nabi lagi tawadhu. Apa kata beliau? Para nabi itu ikhwah. Apa arti ikhwah? Bersaudara. Ummahatuhum syatta. Ibunya banyak. Maksudnya syariatnya banyak. Wa dinuhum wahid. Tapi agamanya, akidahnya satu. Yang disembah Sayyidina Isa sama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Nabiullah Isa dikhitan, Nabi Muhammad dikhitan. Nabi Isa mengajarkan untuk zakat 1/10. Nabi Muhammad mengajarkan zakat 1/10. Apalagi Nabi Isa tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Makanya di Quran yang paling fokus dikatakan di Quran Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, ya. Selalu Allah kemudian mengatakan Isa ibn Maryam. Al-Quran itu tidak ada sesuatu yang sia-sia di dalamnya. Ketika disebutkan ibn berarti ada masalah pada ibn ini. Orang-orang banyak meyakini huwa ibnullah, Isa ibn Allah. Bagi mereka, bagaimana mungkin seorang anak gak punya ayah? Berarti ayahnya Allah dong gitu. Gimana Pak? Mungkin gak? Ada anak tanpa ayah? Jangankan ayah, tanpa ibu dan ayah pun mungkin.
Siapakah itu? Sayyidina Adam. Lolos, Pak. Tauhidnya bagus. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Lataiful Minan. Kemudian Sayyidatuna Hawa, ada Adam, tapi tiada ibunya. Berarti ada orang lahir di dunia, muncul di dunia tanpa ibu, berarti dia nggak dilahirkan dong. Nggak tahu caranya gimana, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Dan Rasulullah hanya memberikan kata-kata kunci. Diciptakan manusia min dal'in atau min dila. Diciptakan perempuan dari tulang rusuk atau kad dal'in, seperti tulang rusuk. Saya meyakini kedua-duanya. Adapun guru kami, Allah yaghfirlah, ya, al-maghfirlah, Kiai Ali Mustafa Yaqub, mengatakan seperti tulang rusuk, bukan dari tulang rusuk. Itu pendapat beliau. Kita boleh berbeda sedikit, ya. Walaupun itu guru saya. Saya mengambil hadisnya dua-duanya. Satu min, satu ka. Min dari, ka seperti. Kita gabung saja hadisnya. Hakikat perempuan tercipta dari tulang rusuk, tapi sifatnya juga sama dengan tulang rusuk. Tulang rusuk bagaimana? Elastis gak? Elastis. Antum tahu tulang rusuk gak? Kalau nggak ada elastis ini, kita susah nafas. Ya, yang diambil bagian atas atau bagian bawah? Coba tanya kepada ahli biologi. Ada yang kurang nggak di kita laki-laki? Perempuan juga begitu karena keturunannya sama. Ada yang berkurang. Karena dari Sayyidina Adam sudah ada yang berkurang. Jadi laki-laki tanpa wanita seperti manusia tanpa tulang rusuk. Ya. Lebay, ya. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang kedua, Ra'a Isa ibnu Maryam. Nabi Muhammad gak ketemu Nabi Isa. Bagaimana cara beliau menceritakan Nabi Isa? Saya sudah cerita malam tadi, yang hadir malam tadi, Allah itu menyebut dirinya Ad-Dahru. Apa arti Ad-Dahr? Bukan dahar bahasa Sunda Jawa. Dahar, apa arti dahar bahasa Sunda? Makan pagi ya? Enggak juga, semua makan. Waduh, salah itu ya. Bukan, beda bahasa. Ad-Dahr artinya sang pemilik waktu. Kalau dia memiliki waktu, boleh-boleh saja dia memperjalankan hambanya ke masa lalu atau ke masa depan. Maka sebenarnya jika ingin melintas waktu, mendekatlah kepada sang maha pemilik waktu. Gak usah buat-buat mesin waktu, gak usah. Gak ada itu imajinasi kaum saintis saja yang jadi fiktif. Ya. Maka filmnya disebut dengan sains tapi fiktif gitu. Dia kayak ilmiah tapi sebenarnya imajinasi. Mungkinkah terjadi? Mungkin. Yang penting dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa di antara kita pasti ada yang diperjalankan ke masa lalu. Ada yang diperjalankan ke masa depan. Ada yang dalam keadaan mimpinya, ada yang dalam keadaan zikirnya. Wali-wali Allah, kenapa bisa cerita masa depan? Karena Allah perlihatkan masa depan kepadanya. Kok bisa? Kan yang tahu masa depan cuma Allah. Iya, Allah dan siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan, "Uridat alayya a'malu ummati." Amal umatku diperlihatkan kepadaku. Umat Nabi Muhammad itu ada sahabat, ada yang bukan sahabat, dari tabi'in sampai masa ini sampai kiamat. Berarti masa depan bukan? Masa depan. Jadi Nabi diperlihatkan masa depan. Beliau mengatakan, uridat, diperlihatkan kepadaku amal umatku. Jadi kita duduk-duduk begini, Rasulullah SAW sudah lihat. Semoga Rasulullah meridainya. Ya. Maka kita sebut-sebut hadis beliau. Jadi antum disebut nama Nabi, katakan sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan ra'a Isa. Berarti Nabi Muhammad diperjalankan ke masa lalu. Sayyidina Isa melihat seseorang laki-laki yasriq, melihat dengan matanya bahwa orang itu maling. Faqala lahu asraqta? Nabi Isa nanya,
kamu maling. Apa kata orang itu? Kalla walladzi la ilaha illahu. Ya. Kalla wallahi alladzi la ilaha illahu. Tidak, demi Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Apa kata Nabi Isa? Amantu billah, aku percaya kepada Allah yang engkau bersumpah dengannya. Wa kadzdzabtu aini, aku anggap mataku ini bohong. Jadi Nabi Isa kalau ada orang sumpah bahwa nama Allah, beliau katakan mungkin mataku bohong. Begitu Nabi Isa. Ada kita yang begitu enggak? Enggak ada ya. Sayyidina Isa disebutkan dalam banyak riwayat akan turun untuk beberapa misi. Coba perhatikan di hadis Imam Muslim. Ya. Ini hadisnya. Ya. Kelihatan ya? Udah lebih gede? Annahu sami'a Jabir bin Abdullah. Abu Zubair mengatakan, aku mendengar sahabat Nabi Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Beliau dan ayahnya adalah dua orang yang sahabiyani, dua orang sahabat. Yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasalah sekelompok dari umatku. Nah, kata kuncinya apa? Ta'ifah. Kelihatan di situ? Senantiasalah ta'ifah, sekelompok kecil. Jadi pejuang itu emang nggak banyak. Tukang tim hore banyak. Kita tinggal pilih mau jadi tim hore atau jadi pejuang. Beneran? Ya, pejuang itu berkorban. Korban tidur, korban fulus, korban kadang masalah dengan keluarga ditinggal. Sunnah para pejuang. Sunnah para pejuang dia pasti akan terpisah dari keluarganya. Sunnah para pejuang dia diuji dengan pasangannya. Dia diuji dengan anaknya, diuji dengan pekerjaannya. Siap antum? Hah? Siap aja dulu. Ya. La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasalah ta'ifah, sekelompok dari umatku. Jadi pasti umatku. Makanya Sayyidina Isa ingin menjadi umat itu. Ya. Sayyidina Musa berdoa, ya Allah jadikan aku ta'ifah itu. Semua nabi-nabi berdoa, tapi riwayatnya cuma beberapa yang mengatakannya. Apa yang dikatakan oleh Nabi mengenai sifat mereka? Ta'ifah itu pertama sifatnya umat Muhammad. Yang kedua, yuqatiluna alal haq. Mereka berjuang alal haq, memperjuangkan kebenaran. Tidak merasa benar, tapi berjuang mencapai kebenaran, mempertahankan kebenaran. Beda loh ya, merasa paling benar, bukan. Kalimatnya bukan mereka merasa benar, tapi mereka berjuang mempertahankan al-haq. Zahirina ila yaumil qiyamah. Mereka tolong, menolong, bantu, membantu. Kata zahirin, teman-teman yang melakukan Allah, ini disebut dalam bahasa lain anti ananiyah. Apa arti ananiyah? Ego. Jadi tidak ada ego atau nafsi. Ya nggak ada dia tuh nafsi-nafsi. Berjuang sendiri nggak ada. Akhir zaman itu berjuangnya bareng-bareng. Makanya para pengurus harus ngobrol dengan ustadz-ustadz dai-dai pejuang. Mereka mengerti cara bagaimana berjuang. Karena kalbu mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak nanti kita emosi terus. Ya. Biarkanlah ya, anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Apa kita berhenti jika ada orang menghujat? Apa kita harus berhenti jika ada orang menggosipkan? Berarti belum pejuang. Karena pejuang itu yujahiduna. Mereka berjuang dengan anfusihim wa amwalihim. Dengan jiwa mereka dikorbankan egonya. Dikorbankan rasa dia merasa pintar, merasa dia pemimpin. Sudah begitu belum?
Belum ya? Kalau orang berjuang harus siap dipimpin dan siap memimpin. Ada saatnya kita dipimpin. Jangan banyak komentar. Tapi banyak orang sok memimpin. Ya. Maka siap-siap ya, tahan-tahan aja Pak Pengurus ya. Kalau antum niatnya berjuang di masjid, pasti ada yang tidak suka. Tapi mentang-mentang berjuang jangan nggak didengerin juga kata-kata orang. Kita dengarkan juga. Tapi kalau sudah diputuskan, biarkan saja mereka berkalam. Kita terus berjalan. Ya. Semenjak dahulu sudah ada orang-orang yang kata-katanya pedas tapi tidak pernah berbuat. Sudah ada. Ya. Al-munafiqun, ya. Orang-orang munafik. Tapi kita nggak boleh tuduh orang munafik. Justru kita menuduh diri kita, jangan-jangan aku yang munafik. Ya. Zahirina ila yaumil qiyamah. Mereka saling tolong menolong sampai kiamat. Berarti karakter daripada umat Taifah yang berjuang di akhir zaman, mereka memperjuangkan kebenaran dan mereka saling tolong menolong. Jadi kalau ada masalah dikesampingkan nggak? Ada masalah ego dikesampingkan, tersinggungan ditekan, ya. Dia nggak tahu siapa saya, ya, emang dia nggak tahu siapa kamu, ya. Kalau dia tahu siapa kamu nggak mungkin dia begitu. Kita ini merasa diri kita siapa-siapa. Ya. Coba perhatikan lafaz berikutnya. Ya. Oh, belum selesai nih ternyata hadisnya. Sebentar. Di ujung lafaznya, fayanzilu Isa, ketika mereka berjuang, bersama mereka sudah ada seorang imam. Namanya Al-Imam Al-Mahdi. Allah pun tidak takdirkan musuh terbesar mereka namanya Ad-Dajjal itu mati di tangan Al-Mahdi karena nggak level. Al-Mahdi itu pewaris Nabiullah Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak level, Pak. Yang membunuh Isa, yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Nabi yang kemudian menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Imam Mahdi menjadi imam salat, dia menjadi makmum. Coba perhatikan. Fayanzilu Isa bin Maryam. Turunlah Sayyidina Isa. Kelihatan ya? Yanzil. Yanzil itu artinya turun. Berarti emang turun ya? Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Cuma dalam riwayat disebutkan turunnya dari Manaratul Baidha. Di daerah timurnya Damaskus. Di manakah tempat itu kita nggak tahu sampai sekarang. Nanti dia turun, ada satu tempat namanya Babul Lut, pintu Lut. Disitulah nanti Dajjal terbunuh. Dan itu tempat Allah rahasiakan sekarang. Itu tahu-tahu Dajjal udah kejebak aja ke sana. Ya. Fayaqulu amiruhum, berkata amirnya Taifah. Amirnya mana? Taifah. Siapa itu? Al-Mahdi. Al-Imam pas kayak subuh tadi itu. Lagi sholat subuh. Ini di mana kejadiannya? Nanti kejadiannya ketika berjuang sampai di negeri Syam. Jadi, kalau kita berjuang nanti kita diperjalankan Allah sampai ke sana. Mungkin nggak? Mungkin aja. Nanti nggak ada pesawat, udah nggak ada kereta, udah nggak ada mobil. Jadi, mumpung masih ada waktu, antum beli mobil lah sekarang ya. Ya nikmatilah beberapa tahun ini. Kayak nggak ada harapan ya. Justru ada harapan. Nikmati sekarang. Ya. Mumpung masih ada energi. Nanti udah, jadi umat manusia itu sudah dapat pengkhabaran sebenarnya. Para ilmuwan itu sudah dikabarkan di kolbunya. Bahwa ini energi akan habis. Maka mereka membuat mobil listrik. Benar nggak? Karena mereka sudah dapat kabar. Dikira dengan mobil listrik nanti masih bisa hidup. Nggak juga ya. Ntar nanti lihat aja Pak ya. Apa kata Al-Imam Al-Mahdi? Ta'al salli bina. Ta'al salli lana. Mari imami kami. Salli, salatlah lana, memimpin kami. Fayaqulu la. Apa kata Nabi Isa? Inna ba'dakum ala ba'din umara. Justru kalianlah yang berhak memimpin diri kalian sendiri. Takrimatan minallahi tabaraka wa ta'ala lihadhil ummah. Inilah cara Allah memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya dapat beberapa riwayat yang berbeda dengan ini, lalu penangan ulama, bahwa setelah ini Nabi Isa memimpin sholat. Tapi saya tidak sepakat dengan pemahaman itu. Yang tepat, Sayyidina Isa tidak mau jadi imam. Kalaupun jadi imam, ketika Imam Mahdi tidak ada, lagi berpisah mereka. Ya, coba lihat. Nabi mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami kamu adalah orang yang terbaik bacaannya, hafalannya terhadap Al-Quran. Berarti Al-Imam Mahdi lebih baik gak daripada Isa? Ya, wajar ya. Kapan Nabi Isa ngafalin Quran kan? Lebih dulu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya umat Nabi Muhammad, masih menyesal jadi umat corona. Gak usah nyesal, biasa aja ya. Masih nyesal jadi generasi apa nih, COVID. Nikmati Pak. Ini bagian dari proses. Bagian dari proses itu. Ya. Alhamdulillah masjidnya sudah rapat ya. Tinggal nanti pemerintahnya nurunin level PPKM-nya. Ya sabar-sabar aja. Semoga nanti maskernya boleh dicopot. Amin. Ribet Pak pakai masker itu. Cuma karena kita menghormati ya kita pakai juga lah. Mohon maaf hari ini saya tidak pakai ya. Tidak pakai waktu sholat. Di luar sholat saya pakai lagi insya Allah. Baik. Nabi Muhammad SAW juga menceritakan pertemuannya dengan Nabi Isa. Ya. Ketemu Nabi Isa. Di mana ketemu Nabi Isa? Di langit kedua. Ini hadisnya. Ini hadisnya agak panjang nih. Ini masih hadis Muslim. Ada juga di Sahih Bukhari. Biar literatur kita ada, ya. Terlihat. Ketika Nabi Muhammad naik ke langit kedua, lalu biasa SOP, security langit bertanya, Man anta? Jadi sopirnya itu namanya Jibril tuh. Yang nyopirin siapa? Jibril. Ini bahasa lebih lugas biar antum tahu makomnya Jibril, makomnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Man anta? Kamu siapa? Karena beliau yang nyopirin. Qala Jibril. Qila. Dia menjawab, aku Jibril. Lalu maklum, kalau kita masuk ke suatu istana ditanya kan? Ya. Diperiksa dulu, bawa barang apa, segala macam. Man ma'ak? Siapa bersamamu? Dijawab, qala Muhammad. Bersamaku Muhammad. SOP biasa. Masih nanya juga, qad bu'itsa ilaih, karena banyak nama orang Muhammad. Jadi si malaikat nih ngerti, antum nih ada namanya Muhammad kan? Ini Muhammad yang mana nih? Qad bu'itsa ilaih, ini Muhammad Rasulullah bukan? Atau Muhammad apa nih? Muhammad Sapai. Muhammad kece. Emang itu gitu? Nama Muhammadnya harus dihilangin dari itu ya. M aja itu dah. Namanya kece ya. Kalau di kampung saya, kece itu ngoceh-ngoceh artinya ya. Kampungnya Pak Ardin tuh. Kayak dia suka ngomong, gak jelas ya. Orang kayak gitu seharusnya gak usah diberitain. Bikin sampah telinga kita aja ya. Namanya Muhammad lagi. Tapi bukan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qad bu'itsa ilaih fafutiha lana. Ini adalah Muhammad Rasulullah. Disebut begitu langsung dibuka. Ini kata kunci nih. Kunci langit dan bumi adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau kasih tahu antum semua, kalau mau mulai sholat, mau mulai zikir, mulai dengan syahadat. Pernah diajarin nggak sebelumnya? Mau sholat nih, mau takbir, baca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku menerima tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Langsung dibuka pintu langit antum mau sholat tuh. Percaya enggak? Ya, ini dalilnya nih, ya. Fa futiha lana. Tuh lafaznya. Fa futiha lana. Lalu dibukakanlah pintu langit untuk kami.
Maka siapa yang tidak memulai ibadahnya dengan syahadat risalah kenabian Nabi Muhammad, itu ibadahnya sampai di langit pertama langsung dilempar lagi. Sombong kamu. Kamu bisa sholat tuh karena Nabi Muhammad kok. Kok nggak sebut-sebut nama dia. Tapi kita bisa mengenal Nabi Muhammad karena siapa? Karena guru-guru kita. Maka Nabi mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku amalkan dan sahabat-sahabatku. Maksudnya karena kamu mungkin ada yang tidak bertemu aku, barangkali bertemu sahabat-sahabatku. Kalau nggak ketemu sahabat, murid sahabat. Jika tidak, murid dari murid mereka sampai hari ini. Maka wajib punya sanad. Wajib punya sanad. Ya. Fa'idha ana bi ibnil khalah. Tiba-tiba aku bersama dengan anak dari bibi perempuanku. Jadi orang Arab itu nyebut kakek, nenek. Saudara ibu, kalau laki-laki disebut khal. Paman dari jalur ibu. Yang paling enak itu di kampung saya, Pak. Lagi-lagi kampung saya lebih enak. Kita nyebut paman itu kayak orang Sunda ya. Uwa. Ya, kalau dari laki-laki, uwa juga. Ya. Cowok, Pak. Paman. Hah? Mamang. Nah, ini mirip-mirip. Di kampung saya juga sama. Kalau dia saudara bapaknya, kalau lebih gede kita sebut Pak Gadang, Pak besar. Kalau kecil, Pak Ete, Bapak kecil. Ya, Pak Ci, sama. Kalau dia saudara ibu, ibu panggil mak, maka dipanggil mama. Ya, itu bedanya ya. Jadi beda kami nyebut keponakan dengan kemenakan beda. Keponakan anak saudara laki-laki. Kalau kemenakan anak saudara perempuan. Apa kata Sayyidina Nabi SAW? Faidha ana bi ibni al-khalah. Tiba-tiba aku bertemu dengan anak kakek nenek perempuanku. Jadi Nabi Muhammad nasabnya kepada siapa? Nabi Muhammad anak Sayyidatuna Hajar. Benar? Sayyidatuna Hajar istri kedua Nabi Ibrahim. Berarti mereka dianggap saudara. Ya. Sayyidatuna Sarah istri pertama, punya keturunan Ishak, Yakub, Yusuf, terus nanti Sayyidina Isa. Maka disebut anak nenek perempuanku. Begitu ya? Oke. Wa Yahya ibn Zakaria dan Yahya. Jadi Yahya dan Nabi Isa ini sebenarnya mereka satu masa. Karena Nabi Zakaria merawat Sayyidatuna Maryam. Di zaman Bani Israel ada beberapa nabi yang diturunkan bersamaan. Ini dia. Sayyidina Yahya, Sayyidina Isa. Salawatullahi alaihima. Ya. Kata Sayyidina kepada para nabi dan para sahabat dianjurkan. Ya. Jadi jangan malu-malu ya. Mau dalam sholat, di luar sholat sama. Ya. Maka kita kalau mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi kama shallaita, itu bukan urusan NU Muhammadiyah. Itu urusan mau takzim nama nabi apa enggak. Karena itu sudah ada persoalannya sebelum NU Muhammadiyah lahir. Muhammadiyah lahir 1112 ya. NU 1926, benar. Sebelum itu sudah ada enggak pembahasan ini? Sudah ada. Kiai Haji Ahmad Dahlan sholatnya pakai Sayyidina, Pak. Kalau nggak percaya buka bukunya. Ya. Farahaba wa da'awali bi khair. Lalu mereka menyambutku. Berarti Nabi ketemu nggak dengan mereka? Ketemu dengan mereka. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup di sana. Umurnya berarti sudah 2021 tahun. Maka disebut Masehi. Masehi itu beliau Al-Masih. Jadi Masehi dalam bahasa Arab disebutkan. Ini tahun berapa nih bahasa Arabnya? Alfain wa ihda wa ishrin. Masihi. Masihi itu tahun kelahiran Nabi Isa. Ini perbedaan kita dengan umat terdahulu. Kita tidak menyimbolkan sosok, kita menyimbolkan perjuangan. Kita menyimbolkan hijrah. Hijrah itu perjuangan bukan? Kalau agama sebelumnya
menyimbolkan sosok kelahiran. Meskipun kita sangat cinta kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad SAW lebih cinta jika yang disebut adalah perjuangan-perjuangannya, hijrah. Ya. Ini riwayatnya. Oke, kita lanjut. Ini cerita yang unik, kisah yang unik. Silakan diperhatikan. Ternyata di zaman Sayyidina Muhammad SAW, Nabi Isa dan lawannya, siapa lawannya? Dajjal, itu pernah Allah bawa ke Ka'bah. Ini coba lihat. Ini riwayat Imam Muslim, Kitabul Iman, Dzikrul Masih. Al-Masih yang pertama Nabi Isa, Al-Masih yang kedua Ad-Dajjal. Jadi Al-Masih pertama, Al-Masih asli. Al-Masih kedua, Dajjal itu artinya palsu. Jadi apa arti Dajjal? Maha palsu, maha hoax. Tolong jangan dibawa ke bab politik ya. Ya, orang kalau nggak suka dengan bab politik, maka lawan politiknya disebut Dajjal. Ya, jangan. Ini hadis Nabi, jangan bawa ke sana. Ya. Ini hadis jelas. Nabi berbicara tentang Dajjal sosok yang hakiki, bukan sosok majazi atau sosok politisi. Diriwayatkan dari Ibnu Numair, dari ayahnya Numair, dari Hanzalah an Salim. Nah, Salim ini siapa nih? Anak dari Abdullah ibn Umar. Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu. Ini bukan lagi mimpi nih. Aku melihat. Apa yang aku lihat? Indal Ka'bah, di sisi Ka'bah. Rajulan Adam sabitar ra'si wadi'an yadayhi ala rajulain. Seseorang yang kulitnya merah. Orang-orang Yahudi ini, Bani Israel kulitnya agak memerah enggak? Ya, pigmennya enggak kayak kita ya. Kalau kita kan agak legam-legam gini ya. Agak sawo mateng. Kalau mereka sawo apa tuh? Sawo dicet ya. Sabitar ra's, rambutnya agak lurus. Sabit artinya apa? Lurus. Wadi'an yadayhi ala rajulain, meletakkan tangannya di atas dua kakinya. Yaskubu ra'suhu, yani yaqtur ra'suhu ya. Menetes dari rambutnya air. Fasa'altu, Nabi ini nanya, pura-pura nanya. Sebenarnya beliau kan sudah kenal secara rohani. Tapi secara zahir, Nabi harus nanya. Fasa'altu man haza, aku bertanya kepada Jibril, itu siapa Jibril? Apa jawaban? Bukan Jibril juga, ini malaikat-malaikat yang jawab nih. Faqalu, lalu mereka, para malaikat menjawab, Isa bin Maryam. Isa ana Maryam, atau Al-Masih ibnu Maryam. La nadri ayyadzalik. Kita tidak tahu, kata rawinya, lafaznya Al-Masih atau cuma Isa. Lalu, wa ra'aitu wara'ahu rajulan ahmar. Di belakang Nabi Isa ada seseorang yang juga kulitnya merah kayak kebakar. Ja'dar ra's. Kalau tadi rambutnya lurus, sekarang rambutnya keriting. Jadi rambutnya, ini udah dibuka nih. Rambutnya Dajjal keriting. Dia nggak pernah mandi, Pak. Bukan karena keritingnya, karena nggak pernah mandi. Merah ini kayak merah gosong orang di tepi laut. Jadi si Dajjal ini sekarang ada di satu pulau. Orang kalau di tepi pulau gimana? Merahnya merah kebakar. Dia Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Masih ingat ceritanya dulu? Saya kisahkan di sini. Bahwa ayahandanya dan ibunya malu karena nggak punya anak, datang ke dukun. Ternyata dukun itu adalah murid iblis. Bahkan dikatakan dia setan yang menyerupai manusia. Apa kata si dukun? Kamu melakukanlah hubungan suami istri di kuil berhala, kuil setan di ujung negeri sana. Nanti kamu pasti dapat anak. Benar dilakukan. Anaknya adalah anak Azazil, anak iblis. Jadi nasabnya dari zahir Musa bin Sam'un. Nama dia Musa juga. Karena Musa itu artinya anak yang hanyut di air. Karena nanti negeri Samara, tempatnya Dajjal itu Samiri.
kena banjir. Maka disebutlah dia Musa. Nabi Musa juga disebut Musa karena dihanyutkan oleh ibunya. Benar gak? Ya, sama-sama Musa, tapi ini Musa yang mana? Ini Musa ibn Imran, yang ini Musa bin Sam'un. Tapi batinnya siapa? Dajjal bin Iblis. Jadi ada orang zahirnya manusia, batinnya bukan manusia. Itu dia. Nabi Isa zahirnya manusia, batinnya ruhullah wa kalimatuh. Ya. Jadi Nabi Isa itu zahirnya ibn Maryam, tapi batinnya ruhullah wa kalimatuh. Apa kata beliau? A'war al-ain al-yumna, mata kanannya belean mulu, tahu belean ya? Jadi matanya itu ada yang nutup terus, kayak berair terus bagian kanan. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang ya. Mari apa? Dajjal mukanya begini terus matanya satu gitu ya. Begitu ya? Enggak, itu mah gambaran anak-anak itu ya. Illuminati itu. Khayalan. Enggak ada urusannya. Jadi ini bukan lambang Dajjal, ini lambang penyembah Dajjal. Itu aja bedanya ya. Dajjal bukan itu lambangnya. Jadi kalau kemudian ada di sini misalnya begitu, ya kita nggak ada urusan. Mereka penyembah sana berarti. Berarti yang dia tunggu-tunggu selama ini bukan Al-Masih Isa, yang dia tunggu-tunggu adalah Al-Masih Dajjal. Apalagi kalau matanya 3, itu jauh banget tuh ya. Yang nonton apa dulu tuh, Dragon Ball, ada matanya di sini, mata sini terus tengah-tengah. Ya enggak, ini mah bukan Dajjal ini. Ini apa nih? Kartun. Musuh kita bukan begitu, Pak. Matanya bagian kanan. Kenapa? Belean, ya. Matanya bagian kiri itu agak ketutup dikit. Jadi dia matanya ketar-ketar terus, Pak. Bisa nurunin hujan dari langit, tapi nggak bisa benerin matanya. Antum masih percaya dia Tuhan? Ntar kalau ketemu, lihat aja. Masa begini Tuhan sih? Cuma masalahnya dia bisa menyerupai seorang wali. Dia bisa menyerupai seorang Isa. Karena dia tahu takdirnya habis di tangan Nabi Isa. Setiap disebut nama Nabi Isa, dia lari. Nanti kalau antum ketemu Dajjal, katakan, Assalamualaikum ya Sayyidina Isa. Kabur deh tuh, insya. Tapi masih ingat ngantar tuh ya. Gak yakin aneh. Ashbah maraitu bihi Ibn Qatan. Dia sangat mirip dengan Ibn Qatan. Ibn Qatan ini Urwah. Fasa'altu man hadha qalu al-Masih. Oh, ini bukan Urwah ya. Aku bertanya, siapakah ini? Itu Al-Masih Dajjal. Al-Masih tapi palsu. Mirip-mirip kayak Nabi Isa tapi palsu. Jadi Nabi Muhammad sudah melihat hadirnya siapa? Nabi Isa dan Dajjal. Depan belakang, Pak. Kok bisa ya? Katanya di pulau. Ya suka-suka Allah, kan Allah nunjukin aja di situ. Allah pindahkan sejenak. Nabi Isa diturunkan dari langit kedua. Si Dajjal dipindahkan dari pulau ke Ka'bah. Jadi diizinkan itu. Ini penglihatan apa namanya? Inilah yang disebut dengan kasyaf. Bahasa Arabnya? Apa arti kasyaf? Kasyfun. Penyingkapan mata batin. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW, Allah izinkan untuk melihat itu. Ini aneh kalau pakai tab atau pakai kitab, antum serius banget ya. Tapi biar tahu dalilnya. Supaya kita nggak tebak-tebakan ngomong akhir zaman, itu maksud kita ya. Ini bukan gagah-gagahan, Pak, buka-buka kitab gitu, bukan ya. Biar nggak tebak-tebakan aja, karena akhir zaman itu cara memahaminya cuma 2. Pertama riwayat, yang kedua ilham. Tapi ilham tidak semua ilham benar. Ilhamnya harus mengikuti versi riwayat ini.
Saya pilihkan hadisnya dulu ya. Ini hadisnya. Ini hadisnya panjang, tapi kita pendek aja, kita ringkas. Ketika nanti Al-Mahdi berjuang dengan Mahdiyin, para pejuang akhir zaman, apa yang terjadi? Terjadilah perang penaklukan Konstantinopel. Bukan yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ini lanjut lagi sampai ke Eropa. Ya. فَبَيْنَمَا هُمْ يَكْتَسِمُونَ الْغَنَائِمْ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَافَحَ فِيهِمْ شَيْطَانٌ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِكُمْ. Ya. Ternyata mereka konflik habis itu ya. Ada yang berteriak, Nabi Isa ada di belakang kalian. فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ. Ternyata tidak ada. Jadi nanti, ini ceritanya sudah mirip-mirip zaman sekarang. Beberapa dai nggak sabaran. Lalu bilang, dukhon terjadi 15 Ramadan. Ternyata nggak terjadi. Nanti akan muncul, mereka mengatakan, tahun sekian Mahdi keluar. Mahdi itu nggak perlu keluar, dia sudah ada. Apa yang dia keluar-keluar segala? Ya. Muncul, iya, muncul kepada antum, dan antum sadar, selama ini dia sudah ada bersama kita. Ya. Apalagi? Nabi Isa turun. Nanti mereka akan bilang, tar tahun sekian Nabi Isa turun. Jangan terpedaya. Ya. Nanti mereka bilang, Nabi Isa turun, Nabi Isa turun. Beberapa waktu yang lalu, mak-mak ya, di Ka'bah, lagi tawaf, bilang, Al-Mahdi, Al-Mahdi, Al-Mahdi. Ini perempuan, mohon maaf, semoga perempuan yang hadir sekarang tidak gampang terpedaya. Ada orang mirip Nabi Isa, penampilannya dari Mesir, ngaku Al-Mahdi. Si perempuan ini followernya di Facebook, teriak-teriak, Al-Mahdi, Al-Mahdi, teriak. Ternyata ketemu dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa pengikut dari Al-Mahdi palsu, kebanyakan adalah perempuan. Nah, tapi semoga yang hadir ini bukan pengikut Al-Mahdi palsu. Udah kita ngikutin hadis aja ya, ngikutin hadis Nabi aja. Sabar gitu. Wazaka batilun. Ketika mereka tunggu-tunggu Nabi Isa, ternyata Nabi Isa juga keluar. Enggak ada, batil, hoax. Fa idza ja'u sya'ma, ketika mereka datang ke negeri Syam, kharaj, barulah Nabi ya, keluar fa bainahum yu'idduna liqital yusawwuna sufuf iz uqimatis shalah fayanzil Isa ibnu Maryam. Nanti mereka bergerak dari Konstantinopel bergerak ke Syam, ya, di utara terus ke selatan, nyampe di Suriah. Sampai di Suriah nanti, makanya Suriah ini jadi targetnya Dajjal. Hancur nggak? Hancur nggak? Jadi itu bukan, kalau konspirasi itu oke ke sana, bahwa ini adalah buatan Amerika, benar ya? Jadi menteri luar negerinya Turki ngomong kepada Bashar Assad, kamu berhentilah bantu orang Palestina, pasti nanti selamat. Berhenti perangnya tuh. Tapi beliau nggak mau dengar. Makanya orang-orang Yahudi buat isu Sunni Syiah di Suriah. Yang dibunuh siapa? Ulama Sunni. Antum tahu ayah dari guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, punya ayah namanya Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, dibunuh sedang ngajar. Katanya perang Sunni Syiah, kok yang dibunuh ulama Sunni, ulama Ahlus Sunnah? Maka kita curiga nih ya. Nanti bakal kejadian yang sama nggak? Mungkin. Ya. Semoga guru-guru kita, ulama-ulama kita dijaga. Maka antum siap nggak jaga ulama? Ya, bukan ulama yang kita ngomongin politik 2024 enggak. Itu nggak ada urusan sama Dajjal, itu nggak ada urusan. Kita bukan ngomongin itu. Ya. Jadi jika ada perbedaan antara ulama masalah politik nanti, tolong ingat-ingat kata-kata saya 2 tahun sebelum ini terjadi, 3 tahun sebelum itu terjadi. Perjuangan kita bukan di situ. Karena Al-Mahdi dia tidak urusan ngurusin suatu negara, republika, kerajaan, dia nggak ada urusan, apalagi pemilihan. Dia nggak memerlukan itu. Nanti ada masa ketika semua negara, semuanya kelaparan, semuanya krisis, yang sisa cuma nama, tapi batas-batas antar negara sudah hilang dan sirna. Di saat itulah Al-Mahdi Allah utus. Jadi dia nggak perlu memberontak.
Nggak perlu menguasai kudeta, nggak perlu. Nggak perlu ikut nyalon jadi presiden. Nggak perlu nyalon apalagi jadi gubernur. Ya. Nggak perlu pro politik. Mana pro politik ini, mereka nggak ada urusan dengan itu. Suka-suka dia aja ya. Borneo pro yang mana, itu urusan dia. Jadi tolong nanti emosi kita ditahan-tahan. Pas mau masuk 2023, 2024. Mau nggak jaga-jaga emosi ntar? Lebih banyak diem. Ya, mau? Lebih banyak diem. Kalau ada 2 orang maju, dua-duanya muslim, kita doakan. Siapapun yang terpilih, semoga keduanya membawa keadilan. Gitu aja doa kita. Siap nggak begitu? Ya. Jangan kemudian antum kena oleh black campaign. Ya. Oh ini begini nih, ini. Pasti mereka nanti lebih parah dari 2019. Pertarungan ini. Karena politisi ini jangankan hoax, orang nyawanya aja dihabisin. Kita sudah sama-sama tahu lah. Sebab zaman dahulu sampai sekarang politik itu berdarah-darah. Ya. Tiba-tiba mereka datang ke Syam, lalu mereka berdiri untuk sholat. Yusawwuna as-sufuf. Mereka taswiyah, meluruskan saf. Iz uqimatis shalah. Sholat itu sholat subuh. Sholat subuh diiqamahkan. Fayanzil Isa, tiba-tiba turun Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat ini fa'ammahum. Ini di riwayat ini ya. Tapi di riwayat yang lain Nabi mengatakan, betapa hebatnya kamu. Isa turun, imamnya kamu. Tapi di riwayat ini berarti Al-Mahdinya lagi enggak sama mereka nih. Nabi Isa yang mengimami. Fa idza ra'ahu aduwwullah dzaba kama yazubu al-milh fil ma'. Apabila musuh Allah namanya Dajjal melihat Nabi Isa, maka Dajjal meleleh seperti, bukan lilin, cair seperti milih. Milih ini artinya garam. Garam dimasukin ke air, nyampur nggak? Sembunyi dia. Karena Dajjal ini bisa menghilang sekejap, dia menghilang sekejap. Sekejap itu bahasa sono ya. Sesaat. Falau taraku lan dhaba hatta yahlik. Walakin yaqtuluhu Allah biyadihi fayrihim damahu fi harbati. Ya. Jadi nanti nasibnya siapa? Ad-Dajjal ada di Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini tugas utamanya bunuh Dajjal. Kalau hancurkan salib itu tugas kecil. Ya. Membunuh babi itu tugas kecil. Yang paling besar adalah membunuh Dajjal. Itu gak bisa dibunuh. Tapi kok Nabi Isa bisa bunuh? Karena Nabi Isa, ini gak disebutkan di riwayat, adanya di beberapa keterangan ulama. Ternyata Nabi Isa diserahkan pedang Rasulullah SAW. Siapa yang megang pedang itu? Sayyidina Al-Mahdi alaihissalam. Diserahkan kepada Nabi Isa. Itu Dajjal sakti, makan apa aja aman. Tapi kelemahannya dia lihat makan. Nabi Isa itu sudah lama ingin membunuhnya, tapi tidak bisa terbunuh. Tapi kalah terus Dajjal itu. Lalu kok bisa mati? Ternyata Dajjal itu sudah mengkonsumsi sesuatu yang mana orang-orangnya Al-Mahdi ada di sama mereka. Ada meracuni si Dajjal. Ya. Tapi saya nggak tahu bagaimana cerita meracuninya ya. Itu kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Nabi Isa bisa membunuh. Jadi ceritanya tetap aja ada di tangan Al-Mahdi. Antum pasti belum pernah dengar itu ya sebelumnya. Benar ya? Belum dengar ya? Dongeng apa lagi gitu ya? Cukup barangkali ya. Nah, ini tempat turunnya nih. Ini saya tunjukin tempat turunnya aja. Di mana turun Nabi Isa? Bisyarqi Dimashq. Di timur Damaskus. Damaskus kota Romawi lama di bagian timur. Yang kita sebut sekarang Suriah. Kota tua. Karena
Isa alaihissalam turun di situ. Makanya antum percaya atau tidak? Suriah diporak-porandakan oleh antek-anteknya Dajjal. Ya, gimana caranya? Nggak langsung. Kalau dulu Amerika turun langsung ke Irak. Sekarang nggak perlu. Buat saja perang Sunni versus Syiah. Ya, nanti akan dituduh ulama-ulama yang lurus sebagai Syiah. Hati-hati. Jadi nanti ada masa ulama-ulama ahlu sunnah dituduh oleh mereka Syiah cuma karena maulid. Ahlu sunnah menghormati zuriat Rasulullah SAW. Ini zuriat Nabi kan juga macam-macam ya. Ada Habib Jindan, ada Habib Rizik kan. Kan mereka sama-sama zuriat. Beda nggak pandangan politiknya? Terus antum ikut yang mana coba? Ya, terserah. Enggak, itu pilihan aja. Apa Habib Jindan salah? Enggak juga. Apa Habib Rizik salah? Belum tentu juga. Yang pasti mereka zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya enggak ada urusan Habib kita ini berdua ini. Mereka cinta siapa? Mereka pandangan politik kemana? Yang penting kita cinta bahwa mereka zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu aja yang penting. Jadi jangan pernah meragukan mereka sebagai zuriat. Ya. Habib kok begini? Ente batal tertuh. Batal sebagai umat Nabi Muhammad nanti ya. Enggak diakui nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ahibbu ahla baiti hubban li. Cintailah zuriatku karena cinta kepadaku. Rasulullah itu gelarnya Al-Habib. Siapa yang berhak dapat Al-Habib? Yang mewarisi rahmatan lil alamin. Yang mewarisi rahmat cinta kepada alam semesta. Saya yakin mereka cinta kepada alam. Cuma beda garis politik. Ya. Jadi nanti kalau antum beda sama aneh pro sama Habib Fulan, nggak ada masalah ya. Kalau masalah politik nggak ada masalah. Ingat, politik bukan bab iman. Beda politik berarti bukan beda. Coba ulang-ulangi. Beda politik bukan beda iman. Sepakat? Antum nggak sepakat juga nggak apa-apa. Ya itu kaidahnya dari sono sudah. Siapa yang menjelaskan? Imamuna Al-Mujtahid Al-Juwaini, guru dari para guru. Imam Ghazali berguru kepadanya namanya Juwaini. Dalam kitab Ghiyas, Al-Ghiyas. Apa kata beliau? Jangankan bab politik, cara sholat aja kita boleh beda. Boleh kunut, boleh tidak kunut. Boleh jahar basmalah, boleh tidak jahar basmalah. Benar ya? Tapi nggak boleh. Subuh 2 rakaat, antum 3, itu nggak boleh. Itu bahlul namanya tuh. Baik. Jadi nanti temanya ini nih, hati-hati. Dan ciri-ciri antek-antek Dajjal tidak percaya ada zuriat Rasulullah. Hati-hati semenjak sekarang nih. Sudah ketemu belum kelompoknya? Tuh, udah ketemu kan? Kita diam-diam aja dulu ya. Mereka nggak percaya ada zuriat Nabi. Karena Nabi ngomong, Al-Mahdi minni. Al-Mahdi keturunanku min waladi Fatimah, keturunan Fatimah. Ada riwayat menyebutkan Hasan, ada riwayat menyebutkan Husain alaihi wassalatu wassalam. Kalau saya gabung Al-Mahdi keturunan Hasan dan Husain. Gampang tuh? Senanglah dua fam ini ya, mau Hasani atau Husaini. Di mana turunnya? Inda manaratil bayda, di menara putih. Baina mahrudatain, di suatu tempat antara mahrudatain. Ini masih dirahasiakan Allah ini di mana ini? Wadi'an yadaih, tangannya ditaruh, jadi dia bergelantungan. Beliau megang, siapa yang dipegang oleh beliau? Ajnihati malakain, 2 sayap-sayap malaikat. Jadi turunnya dengan sayap malaikat, nggak perlu pakai sayap Boeing. Ya. Turun. Ini tentang Sayyidina Isa. Maka teman-teman sahabat-sahabat dimakan Allah, meskipun Sayyidina Isa diutus di akhir zaman, tapi dia tetap menjadi makmumnya Al-Imam Al-Mahdi. Ya. Jadi kemuliaan umat ini, kewaliannya ditutup dengan Al-Imam Al-Mahdi, Sayyidina Isa, Sayyidina Ilyas, Sayyidina Al-Khidir Balya ibn Mulkan. Sebenarnya semua nabi turun, tapi mereka tidak jadi reinkarnasi, karena tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Mereka hanya berjuang memberi spirit kepada umat.
Maka mulai sekarang jangan terkecoh oleh tema Sunni dan Syiah. Betul, kita beda dengan Syiah. Cuma nanti antum akan digiring. Ini mereka sudah mulai giring. Maulid itu dari Syiah, benar nggak? Ini cara dia mecah umat nih. Cara mereka merusak, memecah belah umat. Saya ngomong begini, saya yang dituduh memecah umat. Yang mecah umat siapa? Kita dari kecil sudah biasa buat maulid. Ya, nggak ada urusan NU Muhammadiyah di situ. Dari kecil orang udah biasa maulid. Tapi secara organisasi Muhammadiyah buat maulidnya dengan seminar kan sama aja. Benar nggak? Bedah buku sirah Nabi, yaitu dia maulid juga. Kalau sekarang kita bunyiin. Karena kata maulid bertemu di kitab-kitab hadis. Mauliduhu, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di Sahih Bukhari lafaz kata wulid tu. Di Sahih Imam Tirmizi ada lafaz mauliduhu. Ya, kitab Syama'il An-Nabawi. Maka teman-teman dimakan Allah, isu-isu ini jangan sampai nanti memecah kita. Turunannya gampang. Turunannya apa? Politik A, politik B. Kalau ini udah kejadian nih. Ke depan isunya bakal dimunculkan Sunni, Syiah. Ya. Saya nanti dituduh Syiah sama mereka. Ini saya udah buka sekarang ya. Saya nanti akan dituduh Syiah. Mau Syiah gimana? Yang diajarkan akidah sifat 20? Ya. Kalau nyebut Sayyidina Omar pakai Sayyidina, Syiah ada nggak nyebut Omar pakai Sayyidina? Yang paling lucu, Imam Besar Istiqlal sekarang namanya Nasaruddin Umar, dituduh Syiah. Namanya Nasaruddin Umar. Itu yang nuduh kayaknya matanya buta kali ya. Nggak sadar itu orang. Udah jelas namanya Nasaruddin Umar, kemana mungkin dia seorang Syiah? Ya. Ada loh orang begitu Pak di dunia ya. Kalau politik, antum sudah lihat kemarin. Tapi saya khawatir bab ini nih. Sunni, Syiah. Semoga masjid ini jadi basis Ahlus Sunnah yang moderat. Bukan Ahlus Sunnah yang keparat. Ya. Ahlus Sunnah yang emosional, enggak. Ahlus Sunnah sudah menjadi 5 karakter. Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Bermazhab. Bertasawuf. Harokahnya harokah kewalian. Bukan harokah sia-sia. Bukan semata pergerakan politik. Tapi pergerakan kewalian. Wali itu bergerak dengan ilham qalbiyahnya. Bukan tebak-tebakan. Bukan konspirasi. Dia bergerak sesuai ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak dekat kepada Allah gimana? Cuma dekat ke kiai pas mau pilkada. Dekat ke kiai cuma pas mau pemilu. Gimana antum akan bisa mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tolong para politisi janganlah politisasi para kiai. Ya, tolong para kiai melek, jangan gampang kena hoax para politisi. Ya, harus kuat. Jangan mereka yang kita jadiin ikutan, mereka harus ikut kita. Semoga kajian ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad. Ada pertanyaan? Langsung nih, ya, fadhal. Dulu ada namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku dia Isa, dia mengaku dia Mahdi. Lalu dia pakai satu hadis dhaif. Bahkan palsu di Sunan Ibnu Majah yang disebut lafaznya la Mahdi ila Isa. Tiada Mahdi kecuali Isa, tapi hadisnya palsu. Ya, hadisnya palsu. Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian menjadi 2 kelompok sekarang, satu Qadianiyah, satu menjadi Lahore. Lahore ini masih mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai wali. Tapi yang kedua, Qadianiyah, mengakuinya sebagai nabi. Sekarang muncul lagi, ada yang ngaku Al-Mahdi di sana. Lagi-lagi Pakistan lagi. Ya, emang sana kayaknya pabriknya itu ya. Pabrik yang aneh-aneh itu. Nanti sampai nanti Pak, kan Khurasan namanya. Kan daerah Khurasan. Sampai nanti akan muncul begitu. Ya, jadi tolong jangan terpedaya oleh orang aku Al-Mahdi sekarang. Masa Al-Mahdi ember di YouTube? Ya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin Al-Mahdi ember di YouTube. Mungkin nggak Pak? Ya. Hah? Nanti. Sekarang ada yang ngaku jadi Al-Mahdi, tapi belum jadi imam.
cuma lewat mimpi. Ya. Jadi ada seseorang alim, saya tanya, jadi dia datang kepada saya terus bilang, itu Al-Mahdi itu sekarang yang ada di Pakistan. Saya tanya, kenapa kamu percaya? Dia mimpi bertemu Allah. Ya. Saya tanya balik, kalau ada orang ketemu Allah tanpa mimpi, kamu percaya nggak? Lebih tinggi nggak daripada Al-Mahdi yang di situ? Al-Mahdi ente gitu. Masa? Ada. Siapa orangnya? Di sampingmu, saya bilang gitu. Saya setiap kali sholat ketemu Allah, saya bilang gitu. Bener gak Pak? Setiap kali sholat ketemu Allah nggak? Dalilnya ada di Quran, surah Al-Baqarah, ayat 45-46 ya. Alladzina yuzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu mereka yang meyakini mereka bertemu Allah dalam sholatnya dan mereka akan kembali kepada Allah. Bengong juga dia. Tapi itu biasa Pak, cara-cara kita berdiskusi dengan orang. Ya. Percaya nggak antum? Aneh ketemu Allah. Antum ketemu cuma nggak sadar. Saya sadar, itu aja bedanya. Sok sadar ya. Insya Allah, setiap kali kita sholat, kita merasakan Allah itu hadir. Rasulullah sendiri yang mengatakan, jika engkau sholat, jangan meludah ke depan. Kenapa? Di depanmu Allah hadir. Itu hadis Sahih Bukhari itu. Itu hadir apa? Apakah Allah menempati tempat? Tidak. Sebenarnya Allah itu lebih dekat bahkan dari urat nadi kita. Tapi kalau lagi sholat, terasanya di depan. Tapi Allah bukanlah di depan. Ya. Jadi masih percaya Al-Mahdi dari sono? Hah? Gak usah. Tunggu sabar-sabarlah ya. Kalaupun iya dia mimpi, mungkin dia seorang wali, mungkin. Tapi wali kan ada dua, ada waliullah, ada wali setan. Ini yang mana nih? Ya. Dan sayang sekali kok ada lulusan Al-Azhar ikut beliau, saya juga sedih itu ya. Lulusan Al-Azhar beberapa, saya ketemu bukan satu dua orang, beberapa orang ikut beliau. Loh kenapa kalian udah belajar di Al-Azhar sekian tahun, masih kemudian takut, masih bingung? Kembali saja kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya mengajak para ustadz, para ulama, para kiai, bukan menggurui, mengingatkan. Sabar aja, nanti juga ada time-nya dia keluar. Ya, tafadhal, silakan. Oke, makasih Buya. Yang mulia mohon ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diberikan doa. Kebetulan keluarga saya juga banyak dari grup sebelah, terutama di keluarga inti juga ada. Jadi kalau acara maulid juga nggak boleh. Kita juga mungkin nggak mau ngajak juga susah gitu. Jadi mohon doanya. Terus yang kedua, boleh ya satu lagi Bu ya. Pada saat kita lagi kesusahan, kita berdoa. Terus pada saat itu juga kita sedang pada saat posisi berdiri. Ini kejadian sih ya. Itu ada kayak semacam ada bisikan. Nah bisikan itu apakah itu mungkin benar atau tidak? Tapi saya jalankan ternyata kesusahan itu hilang. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kajian tentang risalah Kusyairiyah sebenarnya. Bab khawatir. Khawatir itu lintasan-lintasan di kalbu. Masih ingat gak? Lintasan itu ada yang minallah. Disebut khatir Rabbani. Khatir Rabbani ini itu adalah turunan dari kudrah iradah Allah. Allah jika berkehendak, iza arada syai'an, maka berkata kun fayakun. Makanya saat kita ngomong bakal begini terjadi, berarti itu kita lagi dipinjem, bukan karena kita yang ngomong dia terjadi. Tapi kalau wali setan, dia terpedaya karena gua ngomong tuh kejadian tuh wali setan tuh. Kalau waliullah ngomong, masya Allah, qalbuku dipinjam oleh Allah untuk mengatakannya, gitu. Itu bedanya ya. Namanya khatir apa? Khatir Rabbani ini dia ketika dibisikkan ke dalam diri kita, dia tidak bisa dihalangi. Khatir Rabbani. Dan itu banyak terjadi pada para nabi, para wali. Yang kedua namanya khatir malaki. Khatir malaki ini disebut dengan ilham. Tapi belakangan ilham ini disebut juga ilham dari Allah, ilham dari malaikat. Ya. Nah, barangkali itu tadi khatir malaki. Khatir bisikan dari malaikat.
Karena lagi doa ya. Itu dari malaikat biasanya. Kejadiannya 2 kali sih waktu 2 kali. jauh. Terus yang terakhir itu menjadi saya pikirkan, terus alhamdulillah saya jalanin udah tenang jadinya malah. Oke. Itu biasanya dari malaki. Ya. Ada yang ketiga, khatir nafsi, bisikan diri. Nah, biasanya kalau diri itu bisikannya ragu-ragu. Bener gak ya? Bener gak ya? Nah. Dan yang keempat, khatir syaitani, bisikan iblis. Bisikan seperti ini melahirkan was-was dan rasa takut. Ya, ciri-cirinya begitu ya. Yang pertama itu dan yang kedua, biasanya kalau kita habis istikharah, yang pertama keluar itu dari Allah, yang kedua dari malaikat, yang ketiga bukan dari Allah dan malaikat. Gak usah diikutin. Paham di situ? Ya, jadi kalau kejadian kayak tadi, gak usah khawatir. Istafti qalbak, tanya ke kolbu mana yang pertama muncul, itu yang diikuti. Ya, cukup? Ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kejadian akhir zaman atau kejadian yang akan terjadi pada masa depan, ini suatu berita yang besar. Berita yang besar itu juga terjadi pada zaman dahulu dan umat-umat terdahulu. Ada yang menyikapinya dengan biasa-biasa aja, ada menyikapinya dengan tanpa kepedulian, dan ada juga menyikapinya dengan sesuatu yang memang harus diikuti sebagaimana yang Ustaz sampaikan secara sunnah dan secara Al-Quran. Bisa jadi diri kita juga nggak akan ketemu dengan situasi kondisi seperti itu. Tapi saya tanyakan bagaimana cara kita menyikapinya atau menyiapkan diri kita untuk menata pada kejadian masa depan seperti itu. Berbeda dengan umat-umat atau kejadian-kejadian yang lalu. Baik. Yang kedua, sekiranya itu kita tidak menemukan, sehingga anak cucu kita yang menemukan dengan suatu kondisi seperti itu. Apa yang transfer, estafet ke pengetahuan apa yang kita sampaikan, atau bagaimana cara mentransfer ke anak generasi kita ini ketika kita tidak ada lagi, mereka akan mengalami suatu kejadian besar seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus Pak pertanyaannya. Bapak yakin gak ketemu masanya? Ya, kecuali Bapak diambil duluan sama Allah ya. Mau Pak? Daripada nanti kafir ketemu Dajjal, mending meninggal duluan. Karena Nabi mengatakan, tiada kamu ketemu Dajjal, kecuali kamu merasa masih beriman, pada kamu sudah tidak beriman. Jadi nanti jangan heran Pak. Nanti orang masih pakai kopiah, masih pakai gamis, pakai sarung, tapi dalamnya iblis. Dia mencari orang yang juga sama pakaiannya dengan dia, sama-sama pakai takbir, tapi dia mau nyembelih orang yang di sono. Berdarah-darah itu. Dulu disebut Khawarij. Sampai sekarang pun disebut Khawarij. Mereka ini lagi sibuk memoles kelompok ini dengan cara tahfiz. Maka saya berkali-kali ngomong, tapi gagal faham terus nih orang ini. Hati-hati buka rumah tahfiz, pastikan ustadznya bersanad. Kalau enggak usah buka rumah tahfiz, antum kirim saja ke Jawa Tengah ya. Ke Kudus, ke Jepara, ke Magelang, ke Krapyak, apa lagi, Pangandaran ya, Surabaya, itu banyak orang sana tahfiz. Ulamanya bersanad. Sebenarnya di Sukabumi ada, di Bogor ada. Cuma yang besar-besar itu di sana. Dulu ada Mbah Munawwir, ada Mbah Munawwar, Kiai Haji belajar di Mekah. Mereka dapat sanad. Saya baru ketemu dengan cucu muridnya. Dari Surabaya kita berbagi sanad ya. Beliau ngasih saya sanad, saya pun diminta memberikan sanad. Sama berbagi. Baru ketemu. Jadi jalur Mbah Munawwir itu Jawa Tengah. Ada Jawa Timur. Mbah Munawwar namanya. Ya, Kiai, Syekh, hafiz Quran. Jadi jangan dikira mbah kemudian ngomongnya Jawa mulu, bukan ya. Itu kan asy-syekh, mbah itu syekh maksudnya. Tuan guru syekh.
Ya hati-hati, ini mereka poles. Kenapa? Dalam hadisnya jelas. Yatluna ayatillahi rotba. Mereka ini pakar baca Quran. Berarti kalau mau pakar baca Quran, ting-teng belakangnya apa? Ada rumah Hafiz. Itu otomatis. Jangan kemudian tiba-tiba dia tahu Quran. Gak mungkin. Pasti mereka punya majelis-majelis, komunitas-komunitas Quran. Tapi itu cuma polesan. Ya, beda Pak. Di Kudus itu udah biasa bocah-bocah kecil hafal Quran. Nggak ada yang aneh. Saya ini juga guru tahfiz, Pak. Ada sekolah tahfiz, ada madrasah tahfiz. Saya guru juga di situ, di Pamulang sini. Dulu kita lama ngajar di situ. Jangan buruk sangka, saya anti dengan rumah tahfiz, enggak. Saya cuma mewanti-wanti. Jangan sampai rumah tahfiz kesusupan mereka. Hati-hati ntar deh. Jadi antum jangan kira musuhnya Al-Mahdi itu Yahudi aja, enggak. Musuhnya Al-Mahdi itu juga orang berpakaian muslim, tapi batinnya adalah iblis. Darah berdarah. Ya. Pengennya darah terus, ya. Mau bunuh aja terus. Jadi kalau ada orang takbir untuk membunuh, jangan-jangan dia ini. Ya. Udah mulai muncul belum? Saya lihat sudah mulai muncul. Wajahnya tuh nggak ada teduh sama sekali. Agama tuh kayaknya bunuh. Ya. Kayaknya nggak ada ajaran saling bunuh-membunuh sama dia ya. Semoga Indonesia ini menjadi basis untuk menghadang itu. Meskipun sekarang banyak ya terisi oleh mereka. Jangan sampai. Masa anak kecil udah berani bentak imam sekarang? Pak Ustadz, itu bid'ah. Kaget kita. Kullu bid'atin dolalah. Kita kaget, ini bocah belajar dari mana ini? Ya salam. Umur 9 tahun udah berani ngomong begitu sama kita, Pak. Antum mau dibiarin tuh anak kecil sampai nanti. Jadi kalau nggak jelas-jelas amat, jangan seneng anak itu cuma hafal Quran. Seneng itu hafal plus paham. Ya, hafal plus paham. Kalau hafal mau burung beo. Burung beo ajarin dia assalamualaikum. Allah bisa nggak? Pas mati baca nama Allah nggak? Mati. Nggak ada nyebut nama Allah. Sama orang yang otaknya diisi lafaz Arab, Quran, bahasa Arab, tapi nggak tembus ke kalbu, kepalanya rusak, kepalanya stroke, kepalanya kemudian ada penyakit, kalbunya kosong, mati suul khatimah. Ya, itu yang terjadi pada sahabat, mantan sahabat. Yang Nabi katakan finnar, dia masuk neraka. Dia cuma hafal Quran di otaknya, dia cuma berani dalam semangatnya, tapi dia tembus sampai ke dalam kalbunya. Jadi gimana? Apa cara kita, Pak? Caranya sekarang cari guru yang masih bersanad. Cuma itu. Kecuali Bapak Waliullah, kalbunya ntar ngikutin ya. Ya, langsung bisa berkoneksi dengan wali-wali. Karena la ya'riful wali illa wali. Tidak kenal wali Allah kecuali wali Allah. Semoga kita berguru kepada wali-wali Allah. Ya. Wali Allah tuh nggak ada tebak-tebakan. Nggak ada. Tahun sekian, tahun 2027, Mahdi di baiat. Gitu. Nanti siap-siap aja Pak. 2027 nanti muncul banyak Mahdi palsu. Di Mekah ntar munculnya. Bahkan di banyak negara. Salah satu yang panen Indonesia. Ya. Kita ini produsen Imam Mahdi ntar ya. Terakhir di hadis ini ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ke anak tadi Pak ya? Antarkan dia kepada guru bersanad. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya. Ketika Isa turun di timur Damaskus, Manaratul Baidha, ya, dibawa oleh malaikat. La yajidu riha nafsi. Yang benar ini riha nafasih. Tidaklah orang mendapatkan bau daripada nafasnya. Kalau sini kan nafsih ya. Saya membacanya nafasih. Nafasnya. Illa mat, kecuali mati. Warihu nafasihi muntaha basari. Dia kalau bernafas, sejauh mana dia memandang, disitulah sampai nafasnya. Sakti nggak? Al-Mahdi lebih sakti dari itu. Ya. Nanti ujungnya Sayyidina Isa
setelah tercipta daulah Al-Imam Al-Mahdi yang disebut khilafah ala minhajin nubuwah, sekitar 9 tahun, tapi rasanya satu hari seperti 1 tahun. 9 tahun kali aja Pak. Dajjal 40 hari, terasa 40 tahun. Bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa, 1 hari sama dengan 1 tahun. 9 tahun jadi berapa rasanya itu? Ribuan tahun. Kalau umur panjang Pak Mirwan, amin. Ya. Terus tiba-tiba lagi asik tuh, Pak Mirwan lagi asik bikin anak tuh ya. Kawin. Karena laki-laki udah banyak meninggal. 1/3 bahkan mungkin 2/3 umat manusia mati. Maka perempuan banyak yang kemudian menjanda. Anak-anak banyak yang yatim. Maka kemudian dihalalkan oleh Nabi sendiri. Nabi mengatakan di akhir zaman satu laki-laki menikah dengan 50. Mumpung masih bisa cemburu Bu, cemburu sekarang. Nanti udah gak bisa cemburu, gak boleh cemburu nanti. Satu laki-laki berapa? 50. Ibu-ibu pada ngomong, gue mati aja deh sebelum itu. Jangan gitu Bu. Kalau umur panjang kita membersamai imam akhir zaman. Yang imam itu disebut-sebut oleh semua para nabi sebelumnya. Umat yang berjuang dengan beliau dulu dikabar-kabarkan oleh semua nabi sebelum kita. Kenapa nggak mau menjadi umat beliau? Ya. Masa urusannya cuma cinta-cinta mulu? Kapan berjuangnya? Nanti tiba-tiba ketika kita asik menikmati alam semesta, ya, itu sorga sebelum sorga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang takut kepada Allah dia dapat 2 surga. Sorga di zaman itu dan sorga yang sebenarnya nanti. Makanya orang-orang yang hidup di zaman itu dia nggak butuh lagi sorga yang ada nanti. Dia butuh yang punya sorga. Di hadis Imam Muslim dikatakan, mereka hanya mau bertemu pemilik sorga. Itulah nikmat tertinggi. Lagi asik-asik begitu, tahu-tahu Allah mengizinkan Ya'juj Ma'juj dilepas. Lepaslah, Ya'juj Ma'juj itu ada yang kecil, setinggi setinggi kucing, tapi loncatnya bisa jauh. Apapun yang dia hinggapi, semuanya dirusak. Ketemu mobil, dia makan mobilnya. Ketemu pohon, dia gigit pohonnya. Ketemu manusia, dia makan manusianya. Maka disebutlah mereka mufsidun, makhluk perusak di alam semesta. Ya, di saat itulah Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi, mereka berdua ternyata diutus kembali Ashabul Kahf. Begitu di riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Qurtubi. Jadi Ashabul Kahfi kan nggak ada riwayat matinya, ada nggak? Ternyata Ashabul Kahfi ini pengikut Nabi Isa. Allah kemudian bangunkan mereka karena mereka tidak pernah mati. Di mana itu? Wallahu alam, saya juga nggak tahu Pak. Apakah di yang di Yordan yang pernah mungkin Bapak ke sana? Ya, pernah ke sana ya sebagian? Alhamdulillah saya pernah ke sana. Apakah di sana? Wallahu alam. Nanti Allah hidupkan dan mereka berjuang bersama Nabi Isa, Al-Imam Al-Mahdi. Puncaknya Nabi Isa naik ke atas bukit. Di situ dia berdoa, "Ya Rabb, selamatkan umat manusia." Saat itulah turun angin ternyata dari nafas mereka menghancurkan semua Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi nanti nggak perlu lagi ada kajian Ya'juj Ma'juj ya.